Hai guys, welcome back again, it's me Angelika. So di video hari ini aku pengen sharing tips-tips interview karena aku udah interview beberapa company baik ada di China maupun yang ada di Indonesia. Dan hari ini aku pengen sharing nih kira-kira tips cara menjawab supaya pas HR lagi interview kamu langsung kayak inilah orang yang cocok buat company. And also di sini aku bakalan sharing berdasarkan pengalaman aku sendiri karena aku udah tulis lihat tips-tipsnya dan juga cara-caranya. Dan di setiap interview sebenarnya memberikan kesan dan juga pengalaman yang berbeda-beda ya, karena ada HR yang emang agresif banget saat bertanya, ada juga HR yang bawaannya lebih santai, bahkan kayak bisa ngobrol sebagai teman gitu guys. So without any further ado, langsung aja kita mulai ke pertanyaannya, oke? So first of all, paling sering dimulai dengan perkenalan diri. Nah, kalau untuk perkenalan diri sebenarnya menurut aku ini kalian bisa kontrol di 30 detik sampai 1 menit. Nah, untuk cara menjawabnya biasa aku bagi dalam 3 tahapan. Nanti teman-teman bisa lihat di sini, aku bakalan tulis detailnya juga. Yang pertama mulai dari profil singkat kayak namamu, umurmu, kemudian kamu apakah sedang bekerja atau sedang internship atau kamu baru menyelesaikan suatu program volunteer bisa juga kan. Nah, itu kalian boleh cerita. Kalau untuk yang satu ini kalian boleh lebih tekankan ke project yang udah pernah kalian bikin atau kalian udah pernah ikut komunitas yang ada hubungannya dengan kerjaan. Misalnya kalian pernah ikut komunitas, let's say komunitas wedding atau vendor gitu ya guys. Nah, terus kalian kerja atau kalian apply jadi event organizer. Nah, itu kan connected ya guys. Kemudian terakhir kalian tutup dengan alasan kenapa kamu atau you yourself itu tertarik banget untuk apply di company ini. Jadi tipsnya adalah kalian ngomongin dari pastnya kalian, yaitu kalian pernah ngapain aja, ke present kalian, yaitu kalian lagi ngapain sekarang dan lagi apa, dan future-nya kalian pengen kerja di company ini buat apa, ataupun berhubungan dengan masa depan kalian itu kira-kira ada connected atau enggak. Jadi past, present, and also future. Untuk yang kedua dan juga sering ditanyain yaitu adalah kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kalau untuk kelebihan dan kekurangan sebenarnya aku ada tips personal juga. Kalau untuk kelebihan dan kekurangan biasa aku sebutin 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari aku pribadi, dan biasa aku listing dulu sebelum aku interview karena menurut aku juga harus kayak buat apa ya, kayak monthly atau yearly check up gitu buat tahu apa sih yang sudah aku achieve dan juga apa yang memang aku belum terlalu bagus. Nah, di situ untuk kelebihannya aku akan tetap belajar, tetap konsisten kalau bisa, karena konsisten itu hal yang sangat sulit, dan juga akan mempelajari hal-hal baru dari kelebihan aku. Dan untuk kekurangan aku biasanya akan kayak refleksi gitu guys. Aku akan tulis kenapa sih aku nggak bisa ini atau kenapa aku kurang di sini. Di sini kekurangan itu sangat penting dan kamu tuh harus jujur gitu guys, karena ini itu bisa mengukur kejujuran kalian dan juga kesadaran diri kalian bahwa there's nobody perfect. Di sini kalian bisa juga sertakan contoh dari pengalaman sebelumnya dan juga kalian hubungin dengan manfaat perusahaan. Ini aku kasih contohnya, misalnya kayak aku tuh orangnya lebih perfeksionis. Jadi kalau misalnya dikasih suatu project dengan deadline yang mepet, aku tuh bakalan kayak burn out dan hektik. Oleh sebab itu caranya supaya aku nggak burn out dan hektik, aku akan bikin to-do list ataupun planner di setiap jam-jam tertentu ataupun hari atau tanggal yang important. Dengan begitu aku akan selesaikan project yang diberikan oleh perusahaan dengan tepat waktu tanpa harus burn out. Nah, dengan cara menjawab kayak gitu, si HR akan langsung kayak orang ini punya solving problem yang cukup oke ya gitu. Dan dengan begitu kalian juga akan jadi point plus gitu, karena kalian mau flashback, mau check up apa sih masalahnya dan mencari solusi ataupun jalan keluarnya. Berikutnya pastinya kenapa kalian pengen kerja di company ini, atau kayak why you wanna work with us, why you wanna work in our company. Biasanya itu sering banget ditanya. Nah, biasa kalau aku tuh jawabnya caranya adalah aku bakalan sebutin dulu nilai atau prestasi perusahaan yang memang aku ingin kerjain. Jadi that's why kalian bukan apply terus kayak oh ya udah aku interview, enggak, tapi kalian harus lakuin background check ya, minimal ya kalian tahu prestasinya apa, visi misi, kapan berdiri, dan juga beberapa hal-hal penting, tahun-tahun penting kayak misalnya perusahaan diakuisisi atau misalnya perusahaan berkembang jadi hal yang lebih bagus. Kalau misalnya kalian tahu itu bakalan jadi point plus buat kalian juga. Kemudian kalian bakalan hubungin dengan tujuan karir kalian, dan yang paling terakhir adalah tunjukin bahwa kalian memang sangat-sangat menginginkan posisi ini. Tunjukkan antusiasme kalian terhadap perusahaan tersebut. Aku bakalan kasih contoh kayak misalnya aku tuh kagum banget sama inovasi perusahaan di bidang X atau bidang teknologi, bidang kecantikan, dan aku ingin
berkontribusi dalam tim yang selalu berorientasi pada solusi. Jadi kayak misalnya, let's say kalian apply buat sales gitu. Nah, aku biasanya ngomong kayak, oh ya aku tertarik banget di sales kalian karena sales kalian tuh dari tahun sekian ke sekian tuh seperti apa perkembangannya, dan di tahun tertentu kalian ini drop tapi kalian tetap tidak pantang mundur gitu guys. Jadi kalian terus mencari cara. That's why aku tuh orangnya memang pengen grow forward terus menerus. That's why aku pilih company kalian. Nah, dengan begitu HR akan menilai bahwa kalian memang bener-bener pengen kerja di perusahaan tersebut, dan dia pasti bakalan ada tulis kayak, oh ini orang antusiasmenya oke banget, jadi why not to give him or her a try. Berikutnya adalah ceritakan pengalaman ketika menghadapi tantangan dan bagaimana cara mengatasinya. Kalau ini aku selalu jawab dengan tips STAR. STAR itu apa sih? STAR itu adalah situation, yaitu seperti apa, task atau step-step cara menyelesaikannya, actionnya yaitu rincian dari task sebelumnya, kayak misalnya step 1 ngapain. Nah, terus aku rincikan lagi actionnya 1, 2, 3 aku harus bikin apa, dan yang paling terakhir adalah results yang aku ingin achieve. Jadi pakai jawaban STAR ini akan kasih kamu suatu kayak kayak kamu tuh tertata banget dari brainstormingnya, dari cara jawabnya, dari cara kamu menyelesaikan masalah. Contohnya nih kayak pas deadline mepet, which is situasinya, saya ditugaskan untuk memimpin suatu project. Jadi ini tuh tasknya itu kamu harus memimpin project tersebut. Nah, untuk actionnya saya bagi tas-tas itu sesuai dengan keahlian para member, dan hasilnya proyeknya itu selesai dalam kurun waktu 2 hari atau 3 hari. That's why itu adalah result dari action yang sudah aku ambil. Dengan jawaban STAR, situation, task, action, and also results, di situ company lihat tata cara kamu berpikir itu sangat terstruktur, dan dengan jawaban seperti itu aku dapat position yang lumayan oke gitu guys, kayak misalnya assistant manager and also something like assistant. That's why STAR ini adalah tips yang boleh kamu coba. Nah, untuk pertanyaan berikutnya adalah apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Nah, kalau ini itu tujuan dari pertanyaannya adalah untuk menilai kesesuaian dengan jalur karir perusahaan. Nah, kalau ini aku lebih lebih freedom aja jawabnya. Setiap manusia pasti punya planning. Kita punya 3 plan, which is like short term plan, a middle term plan, and also a long term plan. Nah, kalau short ini tuh kayak yang paling cepet yang bisa diselesaikan dalam 1 bulan sampai 3 bulan. Untuk middle itu 3 sampai 6 bulan, dan untuk long term itu 1 sampai 3 tahun. Misalnya short term aku kayak buat video setiap hari. Terus misal middle termnya aku achieve berapa subs di bulan atau di tahun keberapa, dan long termnya adalah aku bisa dapat silver play button yang 100k subs kalau nggak salah. Jadi kayak you know what you wanna do, you know, and you have already planned. Dengan jawaban seperti itu, perusahaan akan langsung tahu kayak short term kamu apa, middle term kamu apa, long term kamu apa. Kalau misalnya sesuai, perusahaan akan langsung kasih kamu over sih kalau menurut aku. Dan juga kalau misalnya nggak sesuai pun nggak apa-apa sih, karena semua orang punya jalan yang berbeda-beda. Nggak mungkin kamu selamanya stay di satu industri, walaupun ada ya. Tapi kebanyakan orang tuh kayak 2-3 tahun pindah kerja, dan bahkan sekarang banyak banget yang ABG ya. Aku lihat LinkedIn-nya itu kayak 3-6 bulan udah langsung pindah company. So that's why menetapkan goals ini, short, middle, long term goals ini sangat penting. Dan kalian jawab aja kalau misalnya kalian memang pengen contribute ke perusahaan, tapi kalian juga harus ada action. And the last one is why we should choose you, or kenapa kita harus memilih kalian. 为什么我们必须选择你? Biasanya cara jawabnya aku selalu tekanin ke kompetensi utama aku, or skills yang memang menurut aku legit di sana, aku memang bisa dan aku mampu. And also aku bakalan berikan contoh nyata dari hasil kerja aku, which is action plan again. Karena orang tuh lebih suka praktik daripada teori gitu guys. Dan juga hubungin dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya, dengan pengalaman saya dalam manajemen proyek, dengan kemampuan communication yang baik atau a good communication skills, saya yakin bisa membantu tim mencapai target yang lebih efisien. Nah, kalau misalnya aku personally ya, yang aku lihat budaya-budaya kerja di orang China maupun di Indonesia itu lebih lebih result oriented. Jadi mereka nggak mau tahu nih kira-kira apa sih prosesnya, tapi lebih ke results oriented. Dan kalau di China pribadi,
when you achieve one goals or mission, kalau misalnya kalian sudah mencapai suatu goals yang dibikin perusahaan itu bukan kayak lebih tertuju ke kamu, tapi lebih ke apa ya, ke one team. Walaupun kamu bakalan tetap di appreciate, tapi tetap company itu bakalan appreciate lebih ke whole teamnya. Kembali lagi, kalian kerjanya di mana, terus kalian dapat pertanyaan seperti apa, kalian harus sesuaikan lagi dengan pengalaman kalian pribadi. Oke guys, so segitu dulu untuk video hari ini. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang pengen kira-kira aku kasih saran dan juga tips, silahkan komen di kolom komentar. Kalau misalnya kalian baru di video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow aku juga. Aku Angelica, dan aku sering sharing berbagai hal mengenai China and also work life and also traveling. Yes, aku udah di China hampir 5 tahun, and I'll see you on the next video. Bye bye.